Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sahabat-sahabat di Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Berikut saya akan menjawab pertanyaan kembali. Ada pertanyaan, berapa biaya modal bertarung seorang caleg sesuai tingkatannya, dan apa solusi yang terbaik untuk dilakukan oleh para caleg untuk mencapai target kemenangannya. Baik, saya akan jawab satu persatu dulu dan mengilustrasikan lebih dulu mengenai tingkatan para caleg ya. Yang pertama itu caleg kabupaten kota ya, caleg DPRD kabupaten kota itu skop dapilnya tentu tidak terlalu luas ya, tidak seperti caleg DPRD provinsi atau caleg DPR RI ya, atau apalagi caleg DPD ya, DPD RI, yang DPD RI ini satu provinsi dapilnya. Nah, caleg kabupaten kota ini rata-rata ya memperoleh di beberapa kabupaten kota 400 suara pun dia sudah lolos ke parlemen ya. Ada kabupaten kota juga yang calegnya cuma meraih suara 320 lolos ke parlemen ya, parlemennya ya DPRD tingkat kabupaten atau tingkat kota gitu. Itu semua memang tergantung kepada jumlah DPT-nya ya. Kalau tingkat kabupaten kota itu ya biasanya dibagi menjadi 5 dapil ya, 4 dapil, 5 dapil, 6 dapil ya, daerah pemilihan dapil. Ya kalau dia bisa memperoleh 400 suara ya 300 suara pun ada yang lolos. Nah, itu harus dilihat juga perolehan kursi DPRD kabupaten kota di dapil tersebut pada pemilu yang lalu. Berapa suara terendahnya yang dapat kursi itu. Nah, saran saya untuk caleg DPRD kabupaten kota, ya dia fokus saja dengan misalnya 50 TPS ya, tidak perlu banyak-banyak. 50 TPS, ya per TPS dia target 10 suara aja sudah 500 suara ya. Katakanlah terjadi error 50 orang berkhianat ya, atau tidak datang ke TPS ya, masih dapat 450 suara. Jadi tidak perlu keliling di seluruh dapilnya, bikin acara-acara ya, makan-makan apa habis duit nanti. Fokus saja pada pemenangan yang sesuai solusi yang kami sebutkan tadi ya. Kemudian caleg DPRD provinsi. Caleg DPRD provinsi itu tergantung juga skala provinsinya ya, karena masing-masing provinsi itu ada besar dan kecilnya. Provinsi DKI Jakarta tentu berbeda dengan provinsi NTT ya, Papua Barat ya, provinsi-provinsi yang lain. Nah, provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tentu ya penduduknya lebih banyak ya, dan jumlah di dapilnya itu jumlah DPT-nya lebih besar biasanya. Nah, tapi dari pengalaman kami, DPRD provinsi ini ada yang di beberapa provinsi ya, caleg meraih 7.000 suara pun dia lolos ke DPRD provinsi ya. Ada juga yang 15.000 ya suara dia lolos ke DPRD provinsi. Nah, artinya untuk DPRD provinsi harus dilihat juga kondisi daerah pemilihannya ya, DPT-nya. Biasanya kalau provinsi itu lebih besar, seperti DPRD provinsi Jawa Timur ya, dapil kota Surabaya. Ya idealnya caleg itu memperoleh ya suara sekitar 15 ribuan gitu ya. 15 ribuan itu lebih aman gitu ya. Atau 10.000 juga sudah aman sebenarnya. Nah, kalau untuk provinsi-provinsi yang DPT-nya lebih kecil ya, Kaltara ya, kemudian di NTT, kemudian di Lampung misalnya, DPT di dapil DPRD provinsinya lebih kecil, biasanya perolehan suara lebih kecil pun misalnya hanya 7.000 suara ya bisa juga mendapatkan kursi gitu ya. Tentu ditopang dengan perolehan suara partai ya, coblosan partai, kemudian suara caleg-caleg yang di bawahnya, karena diakumulasikan
sehingga dia mendapat kursi gitu. Kemudian caleg DPR RI, untuk caleg DPR RI kembali juga sama, dilihat dapilnya, daerah pemilihannya. Kalau di Provinsi DKI Jakarta itu ya seperti dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri, ya setidaknya caleg itu ya memiliki perolehan suara ya sekitar misalnya 20.000 ya, 20.000, 25.000 ya, 30.000 ya. Itu lebih aman. Ya, syukur-syukur dia bisa mencapai 50.000 suara. Nah, dari ilustrasi ini saya ingin menjelaskan bahwa dengan menggunakan aplikasi yang berbasis pemenang TPS yang kami provide, itu caleg tidak perlu fokus ke seluruh TPS. Ya, misalnya ada 2.000 TPS. Nah, untuk mencapai target kemenangannya cukup hanya mentarget ke 500 saja, 500 TPS, tapi bekerja benar-benar di 500 TPS itu untuk meraih target. Misalnya per TPS dia mentargetkan 30 suara. Ya. Kalau kali 500 itu sudah berapa ya? Sudah 15.000 ya. Ya, kalau ada 500 TPS menjadi target, kemudian per TPS 30 suara, dia dapat 15.000 perolehan suara. Itu by target ya. By target ini tentu ada kerja-kerja relawan di lapangan yang difokuskan bekerja di TPS-TPS ya. Jadi TPS yang target saja. TPS yang tidak target ya sudah abaikan saja karena akan membuang amunisi. Banyak caleg-caleg yang tidak tahu manajemen pemenangan, mereka menjadi seorang calon legislator, mereka bikin acara-acara ya, bikin acara di masyarakat, di kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, ormas-ormas, organisasi yang ada di kecamatan, menghabiskan banyak biaya ya. Sekali acara itu ya makan-makan 100 orang udah berapa duitnya. Belum lagi kalau dia bikin dangdutan segala macam, itu biayanya sangat mahal. Lebih baik dia berfokus pada manajemen pemenangan ke basis TPS. Tentu harus dibantu dengan aplikasi yang kami provide ini, yang kami tawarkan ya sudah berbasis Android ya, bisa dijalankan pakai handphone, pakai smartphone, pakai iOS, dan di adminnya di Posko, admin bekerja pakai laptop aja ya. Admin untuk caleg kabupaten kota ya 2 orang cukup sebenarnya. Admin untuk caleg provinsi 3 orang atau 5 orang ya. Lihat dapilnya nanti provinsi mana, infokan ke kami. Untuk caleg DPR RI ya adminnya cukup 5 orang, atau kalau provinsi yang besar ya adminnya bisa 7 orang. Nah, admin itulah nanti yang kami latih, kami training untuk menjalankan aplikasi secara total sehingga dia mampu mentraining juga menjalankan aplikasi ke user-user yang lain, ke relawan-relawan ya. Nah, dengan sistem aplikasi kita ini ada manajemen rekrutmennya ya, sejak merekrut sampai ke nantinya ke basis TPS itu ya, relawan TPS. Tentu ada hierarki, tidak serta-merta kita mendapatkan orang di tingkat TPS. Apalagi kita bicara sudah ratusan, ribuan TPS ya. Perlu manajemen, tidak semudah yang dibayangkan. Nah, ini juga yang perlu kami gambarkan, bahwa biaya bertarung untuk caleg DPRD Kabupaten Kota itu sepengetahuan kami ya, yang sudah kami jalani sejak tahun 2010 ya. Walau aplikasi sudah di-provide sejak 2004, tapi 2010, 2012 itu sudah mulai dipakai di pilkada, di caleg-caleg dan lain-lain. 2009 ya sudah dipakai. Ya biasanya kalau caleg DPRD Kabupaten Kota itu biaya bertarungnya rata-rata 300 jutaan ya. Itu pengakuan caleg-caleg DPRD Kabupaten Kota yang lolos ke parlemen ya, yang menjadi klien kami, mereka menceritakan seperti itu. Sekitar 300 juta, ada yang 500 juta ya. Nah, ada juga yang boros ya, caleg DPRD Kabupaten Kota dia habisin 1 miliar duitnya ya. Nah, itu mungkin tidak memakai manajemen pemenangan sehingga boros. Aplikasi kita ini membantu menghemat biaya karena tidak perlu lagi caleg melakukan kampanye-kampanye yang mengeluarkan uang banyak, karena dia cukup berfokus pada pemenangan TPS untuk mencapai lolos ke parlemen. Nah,
caleg DPRD provinsi itu lihat provinsinya juga. Kalau provinsi DKI Jakarta, ya maaf saja karena saya di Jakarta, saya tahu persis. Rata-rata biaya bertarung caleg DPRD provinsi DKI Jakarta ya minimal 1 miliar ya, minimal. Ya ini caleg yang lolos ya. Kalau sekedar jadi caleg-caleg ada yang duit 100-200 juta dia jadi caleg, tapi ya tidak lolos ya. Karena memang pembiayaan itu tidak ditanggung partai, ditanggung caleg sendiri ya, merekrut orang, mengadakan posko, merekrut relawan, tentu itu berbayar ya. Orang bekerja untuk kita tidak mungkin tidak ada upahnya ya, ada uang honornya lah gitu ya. Begitu juga kalau dia mengadakan saksi, yaitu ada honornya untuk saksi TPS. Ya tentu teman-teman sudah tahu ya. Ada juga di beberapa provinsi caleg DPRD provinsinya yang lolos ke parlemen ya. Ini yang saya bicarakan yang lolos ya, bukan sekedar jadi caleg. Itu biaya bertarungnya 3 miliar ya. Ada ya seperti di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Bahkan di DKI Jakarta pun ada caleg DPRD provinsi yang menghabiskan sampai 5 miliar ya, 4 miliar. Ya, ada yang sudah habis miliaran tidak lolos juga ke parlemen. Kenapa? Karena tidak punya manajemen pemenangan yang benar. Akhirnya kalah ya. Mengadakan acara besar-besar dengan warga itu tidak menjamin menjadi suara, karena warga itu juga hadir di acara caleg-caleg lain. Ya, sehingga ya dia hadir di kita, jangan bangga dulu begitu banyaknya mereka. Nanti di acara pecaleg yang lain mereka begitu juga ya. Akhirnya pas pencoblosan ya belum tentu dia mencoblos kita. Itulah euforia namanya, euforia pemilu. Kita jangan terjebak dengan euforia pemilu. Fokuslah kepada target pemenangan kita. Untuk itulah perlu dibantu dengan aplikasi ya. Kami berkeyakinan bahwa aplikasi yang kami provide dan kami tawarkan yang sudah berpengalaman ini dipakai oleh banyak caleg yang lolos ke parlemen. Ini tidak sampai 1% ya kalau dihitung-hitung dengan biaya bertarungnya seorang caleg sesuai tingkatannya itu. Itu yang saya informasikan ya. Semoga bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang berminat, silakan hubungi ke nomor kami dan kami siap membantu kemenangan Anda pada pemilu 2024. Untuk partai politik kami juga bisa membantu karena kami ada aplikasi untuk pemenangan partai tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun skala nasional. Mari kita berdiskusi ya, melihat bagaimana yang terbaik untuk mencapai kemenangan tersebut. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat ya, untuk membantu proses demokrasi di Indonesia lebih hemat biaya, lebih fokus pada hasil yang baik. Jadi bukan politik uang ya. Semoga berhasil ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan cita-cita Anda mencapai ya legislator. Anda menjadi seorang legislator ke parlemen untuk mewujudkan impian Anda yang terbaik, membangun daerah masing-masing ya. Demikian, salam hormat, sukses buat Anda selalu. Saya Arif FCH dari Inkre Nusa Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.